New normal nilai tukar rupiah ke dolar Amerika Serikat Rp16.000 lebih. Reksadana apa yang diuntungkan? Dalam kondisi normal, nilai tukar rupiah terhadap USD yang wajar sekitar 15.000 sekian. Efek tarif Trump dan inflasi Amerika Serikat yang masih tinggi, menyebabkan dana asing pulang kampung ke USD. Akibatnya rupiah melemah ke 16.000 sekian dan lama-lama menjadi new normal. Reksadana apa yang diuntungkan? Bagaimana cara untuk mengetahui level kurs nilai tukar yang wajar? Bagi pengusaha ekspor, semakin lemah kurs rupiah semakin bagus, karena pendapatannya semakin besar. Sebaliknya bagi pengusaha impor, semakin lemah kurs rupiah adalah mimpi buruk, karena bahan baku impor harga naik tinggi. Bagi negara juga sama. Ketika impor BBM dan menjualnya kepada masyarakat melalui Pertamina, kurs rupiah yang lemah akan menyebabkan subsidi tinggi dan APBN makin defisit. Tapi ketika kurs rupiah kuat, pendapatan ekspor sawit, batu bara, dan olahan nikel meningkat semakin APBN surplus. Pihak yang berkepentingan menjaga kurs agar stabil dan netral bagi perekonomian adalah Bank Sentral, dalam hal ini Bank Indonesia, atau BI. Dalam menentukan kebijakan naik turunnya tingkat suku bunga, selain tingkat inflasi, kurs nilai tukar juga menjadi pertimbangan BI. Dalam kebijakan-kebijakan terdahulu, terkadang inflasi sudah rendah tapi BI menunda penurunan suku bunga karena mau menjaga kestabilan kurs nilai tukar rupiah terhadap USD. Sejak Sekuritas Rupiah Bank Indonesia atau SRBI diperkenalkan akhir 2023 lalu dan makin banyak dipergunakan, acuannya berubah. Indikator untuk menjaga kestabilan kurs hanya BI 7 Days Reverse Repo Rate, tapi lebih ke SRBI. Level berapa dianggap normal dan level berapa dianggap abnormal? Acuan yang paling gampang adalah yield obligasi negara 10 tahun, per 5 Februari 2025 di 6,91%. Kondisi kurs normal, imbal hasil SRBI yang umurnya 6, 9, dan 12 bulan, seharusnya lebih rendah dari SUN 10 tahun. Kondisi kurs abnormal, imbal hasil SRBI lebih tinggi dari SUN 10 tahun. Imbal hasil SRBI yang tinggi bertujuan agar dana asing dan institusi tidak konversi ke USD. Berbeda dengan data yield SUN 10 tahun yang tersedia luas, data SRBI relatif terbatas. Untuk itu, kita bisa ke website Bank Indonesia dan memilih informasi lelang SRBI. Klik saja salah satu dari hasil lelangnya dan gunakan, misalnya 12 bulan, sebagai acuan. Contoh berdasarkan lelang mingguan per 31 Januari 2025, yang 12 bulan atau 353 hari, imbal hasil yang dimenangkan adalah 6,73972% atau 6,74%. Sebagaimana saya sampaikan, bandingkan imbal hasil 12 bulan SRBI dengan SUN 10 tahun. Jika SRBI lebih kecil, maka kondisi normal. Sebaliknya jika nilai SRBI